ini saya diminta untuk menyampaikan santri terbaik ya. Jadi sebenarnya semuanya terbaik, semuanya mendapatkan pahala yang terbaik, mendapatkan kesempatan untuk memberikan mahkota kepada kedua orang tua dan perhiasan terbaik, insya Allah di akhirat kelak. Tapi kemudian memang untuk mengapresiasi, memberikan reward kepada usaha, kepada kerja keras dari para santri, maka pesantren membuat suatu kriteria untuk menetapkan siapa yang bisa dijadikan contoh terbaik ya untuk setiap angkatan. Ada dua nanti ya, jadi yang terbaik ikhwan dan terbaik akhwat. Tapi kemudian ada penghargaan khusus untuk peserta yang selesai mentasmikan Quran bil ghaib ya, 30 juz. Jadi yang saya sampaikan di sini, yang pertama adalah para santri yang selesai mentasmikan Al-Quran bil ghaib 30 juz. Ada 3 orang dan semuanya ini putri ya, yang luar biasa ya. Para akhwat kita ini, para putri kita ini itu sungguh tekun untuk angkatan ini. Jadi ada 3 orang yang mencapai bisa selesai dalam 3 tahun tasmi Al-Quran 30 juz 1 harian tuh kemarin ya, bil ghaib, tanpa melihat. Yang pertama adalah Ananda Syahrin Syakila. Kemudian yang kedua, untuk pencapaian tasmi 30 juz, Ananda Fani Afnan Jannati. Ini membanggakan kedua orang tua juga ya. Kemudian yang ketiga adalah Ananda Raudah Rahmania. Silakan yang namanya disebutkan bisa ke depan ya. Itu adalah para santri yang selesai 30 juz dengan tasmi ya. Yang lain juga selesai 30 juz tapi cuma menyetorkan ya, bukan mentasmi dalam 1 hari. Kemudian berikutnya yang di sini juga disampaikan atau akan kita umumkan adalah penerima predikat terbaik santri ikhwan untuk tahun 2024, Muhammad Mahdi Akif. Nah, hadiah khusus ya dari saya untuk 4 santri yang ada di depan ini adalah umroh gratis ya. Ustaz Fadli ada Ustaz Eko, nanti kita ngobrol-ngobrol belakang. Dan untuk yang lain, saya siapkan juga 10 ya, 10 diskon umroh, 10 orang saja yang pertama kali daftar. Yang 10 orang pertama mendaftar akan saya berikan diskon 50% umroh ya. Silakan daftar kepada para ustadz di sini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Komite dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Agus Purwantoro, Wali Murid dari Ananda Umar Abdul Aziz, Angkatan ke-9.
Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji syukur atas nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita semua yang berkumpul di sini, wabil khusus para wali santri angkatan 9 yang tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan rentetan acara. Dan bagi saya pribadi, ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa. Kita menyaksikan anak-anak kita yang insya Allah ridhoi dengan cara menghafal Quran, yang insya Allah akan mengantarkan, tadi sudah ada simbolis kepada para ibunya diberikan mahkota. Tapi ada yang bisik-bisik tuh, bapak-bapaknya ternyata juga cemburu. Jadi mudah-mudahan bapak-bapaknya bukan hanya mahkota yang dapat, karena kalau kota kecil Pak, mudah-mudahan dapat mahdunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para ustadzah khususnya, para asatidz, para pembimbing, pembina Gereja Quran serta para undangan yang dirahmati Allah. Saya atas nama komite wali santri angkatan periode 2003-2004 mengucapkan terima kasih banyak sebelumnya atas nikmat, atas kepercayaan yang diberikan untuk menjadi kepanjangan tangan dari para wali santri yang ada, yang saat ini ada 3 angkatan, yaitu 9, 10, dan 11. Namun sekaligus saya mewakili para komite yang lain juga memohon maaf jika kami sebagai kepanjangan tangan belum mampu menjadi kepanjangan tangan para bapak ibu sekalian untuk berdiskusi panjang lebar dengan para pengurus, para guru, para ustadz, ustazah, asatidz seperti harapan para bapak ibu sekalian. Namun di hari ini semua itu sudah tunai sepertinya. Dengan hasil anak-anak kita tadi, kemudian diapresiasi oleh pembina kita dengan umroh, ini semua sudah tunai rasanya. Bahkan tadi ada sesi simbolisasi pembelian mahkota, bunga dan sebagainya. Ini sebuah momen yang sangat luar biasa bagi saya dan bagi kita semua tentunya. Tidak lepas dan terima kasih kepada para guru, asatidz dan para semua pendidik yang ada di sini dengan kondisi yang seperti ini. Boleh minta tolong di operator ditampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Saya cuma dikasih waktu 10 menit, mudah-mudahan sebelum 10 menit selesai. Kewajiban saya sebagai ketua komite dan pengurus komite yang lain adalah menyampaikan amanah yang sangat besar, yaitu masalah nominal, Pak. Nominal ini amanahnya sangat besar dan sangat bisa menjadi fitnah yang sangat luar biasa. Kami pada kesempatan ini yang terakhir buat kami kepada para wali santri dan kepada para pengurus sekalian ingin menyampaikan beberapa slide, 6 slide insya Allah tidak banyak. Yang pertama adalah capaian. Kalau tadi capaian hafalan, ini adalah capaian jumlah setoran iuran kas yang kita lakukan, ya, yang kita koordinir untuk membantu kegiatan-kegiatan yang ada di Gereja Quran, wabil khusus untuk kegiatan ekskul anak-anak kita. Jadi apresiasi buat angkatan 10 itu dari target kebutuhan yang kita target 80% rata-rata iuran per bulannya. Kemudian disusul angkatan 11 68% dan angkatan 9 yang saat ini kontribusinya baru di angka 55%. Berikutnya adapun
jumlah santri yang tadi disampaikan di awal ada 124, di antara angkatan 9 ini ada sekitar 59 santri, dan data yang kami terima itu tiap bulan yang sudah menyelesaikan tunjangannya rata-rata di angka 28 santri, wali santri dari 59 santri yang ada. Disusul angkatan 10 ada 28 dari 37, kemudian 18 dari 28 untuk angkatan 11. Slide berikutnya. Sehingga persentase dari kondisi yang ada tertinggi adalah angkatan 10 yang saat ini saya lihat ada Bu Alfia selaku PJ-nya. Terima kasih banyak Bu, sudah sangat intens berkomunikasi kepada wali santri angkatan 10 sehingga capaiannya kontribusi yang ada sebesar 75%, kemudian disusul angkatan 11 Pak Judi di angka 63, dan yang terakhir di angkatan 9 yaitu 48 sekian persen. Selanjutnya, ya, ini adalah kebutuhan yang kami dapatkan dari pengurus Gereja Quran yang harus kami support per bulan dan per kegiatan yang ada. Di sini Bapak Ibu sekalian, kami minta sudah ke pengurus acara saat ini untuk pada saat orang tua santri datang untuk bisa menerima handout-nya sehingga bisa dibaca-baca di rumah. Di sini bisa kelihatan berapa kontribusi yang kita berikan dari planning yang ada dari bulan ke bulan sejak November sampai dengan bulan Juni, kontribusi yang ada sampai terakhir di bulan Juni sekian 15 sekian persen. Selanjutnya yang terakhir, dari dana yang ada itu tersisa anggaran sebesar 12 juta sekian. Dari kas yang ada dikurangi pengeluaran yang ada dari kebutuhan santri sampai dengan bulan Juni, sehingga kami berijtihad bersama komite seluruh angkatan untuk membagi dana kas ini sesuai dengan kontribusi yang ada dari masing-masing angkatan. Dan angkatan 9 ini kebagian 25% sebesar 3 juta sekian. Kemudian PJ angkatan Ibu Jamilah yang bulan hadir di belakang berkontribusi japri kepada seluruh wali santri untuk membantu bersama-sama memberikan tali kasih kepada para guru, asatid dan asatiyah yang ada, walaupun belum semuanya. Kalau tadi dikasih umroh, kami dari komite belum bisa ngasih umroh, Ustaz. Jadi baru dari dana kas komite yang ada kami kontribusikan untuk beberapa guru dan asatid yang ada, ditambah iuran dan yang berkenan untuk disampaikan nantinya. Jadi pada kesempatan hari ini kami juga akan simbolis memberikan tali kasihnya. Kemudian sisa dananya izinkan para bapak ibu wali santri sekalian, sisa dana yang ada kurang lebih sekitar 1.300.000 dari pengumpulan dana sampai dengan jam 12 malam semalam akan kami wakafkan untuk pembiayaan penyelesaian pendanaan asrama Maryam yang informasinya masih butuh dana. Jadi untuk serah terima ini kami mohon dibantu Bu Susi selaku bendahara, kemudian Ibu Jamilah selaku PJ Angkatan 9 menemani saya di depan untuk menyerahkan tali kasih dan simbolis wakaf kepada Gereja Quran. Dari Gereja Quran, Ustaz Rojin mungkin bisa berkenan, kemudian bendahara dari Gereja Quran. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberi keberkahan buat kita semuanya. Diserahkan oleh PJ Angkatan 9 Ibu Jamilah kepada perwakilan Gereja Quran Ustaz Rojin. Jazakumullah khairan jazaa. Nasihat wisuda, taujihat wal irsyadat sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Abid Fathur Rahman Arif Eshum MSI. Dengan segala hormat kepada Al-Ustaz Abid Fathur Rahman Arif, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin
Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil muttaqin wal muqri'in Nabiyyina Muhammadin sadiqil wa'dil mubin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'd Awalan aqulu syukran jazilan ila hadzal Ma'had Geria Quran Depok, khususan ilal asatidha wa ila tullab wa talibat. Pertama-tama saya ucapkan syukur, terima kasih dan juga rasa hormat kami kepada para pengajar, pengurus, pimpinan dan juga teman-teman santri dan wali santri pesantren Geria Quran Depok yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan sepatah dua kata sebagai pengingat bagi diri saya pribadi dan juga untuk kita semua. Yang saya hormati al-mukarramun wal muhtaramun, al-asatidha wal ustadzat, yang saya hormati, yang saya muliakan para pengurus, baik itu pimpinan yayasan, pimpinan pesantren, musyrif, musyrifah, para pengajar, wali santri yang semoga berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga pada santri, para santriwati yang pada hari ini mengadakan haflah at-takharruj atau haflah takrim lil hafadhatil Quran, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia dan keistiqamahan di dalam menjaga Al-Quran, baik itu membaca, menghafal, dan mengamalkannya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya pribadi merasa bersyukur bahwasanya di lingkungan Depok ini khususnya masih banyak beberapa pesantren-pesantren yang fokus kepada tahfidzul Quran. Mungkin saya pribadi sedikit mengenalkan bahwasanya kami pribadi diamanahkan untuk menjadi pembicara ini berdasarkan komunikasi dari panitia, yang kami sendiri pun juga mengampu pesantren, tetapi bedanya pesantren mahasiswa yang berada juga di Kukusan, ya, tepatnya berada di dekat Kabeda, ya, jalan Kukusan yang kalau mau tembus ke Serengseng Sawah kita perbatasan di situ. Pesantren mahasiswa yang berada di lingkungan Kukusan ini ada beberapa yang juga punya visi dan misi yang sama, yaitu bedanya kalau pesantren ini mungkin untuk para santri usia SMP atau SMA, kalau kami emang mahasiswa dan utamanya mahasiswa UI dan sekitarannya. Mereka kuliah di UI di kampusnya masing-masing dengan jurusan masing-masing, tetapi untuk menjaga bi'ah lingkungan mereka di kampus yang heterogen, mereka sambil mondok, sambil nyantri, begitu. Dan kami diamanahkan ini juga hampir sama, tadi saya bicara dengan pimpinan dan juga pengurus di sini, sudah 10 tahun Bapak ya pesantren ini kurang lebih usianya, dan semoga ini bisa menjadi wasilah ke depannya kita menjalin silaturahim dan saling bertukar pikiran dan juga saling menjalin ukhuwah terkait misi kita dalam mencetak generasi muda yang rabbani, baik itu dari tingkat SMA atau bahkan yang sudah mahasiswa, dan mereka pun juga menghafal Quran, mereka juga mempelajari ulum syar'i dan yang lainnya. Bukan itu sedikit yang saya perkenalkan terkait diri kami. Dan ini juga baru kali pertama saya mendapati pesantren yang wisudanya di kampus UI gitu ya. Saya pribadi pun juga alma mater UI Bapak Ibu. Walaupun juga saya juga mempelajari ilmu syar'i pun juga di luar UI ya, dalam artian UI, tetapi saya juga mempelajari ulum syar'iyah untuk menghafal Quran dan segala macamnya, banyaknya melalui dengan mulazamah, talaqi di luar kampus. Dan saya bangga sekali bisa berdiri di tengah teman-teman santri yang di wisuda, berada di kampus yang terbaik ya di Indonesia ini. Semoga ini bisa menjadi motivasi bagi santri dan orang tua. Baik, mungkin saya diberi waktu kurang lebih 30 menit ya panitia ya. Tapi mungkin saya tidak akan menghabiskan semuanya.
Pertama, nasihat pertama yang ingin saya sampaikan adalah buat para santri dan santriwati yang diwisuda. Yang pertama adalah wisuda itu bukanlah akhir segalanya. Kelulusan itu bukanlah akhir segalanya. Wabil khusus menghafal Quran dan telah selesai 30 juz itu bukan akhir segalanya. Saya ingat sekali dawuh, ya, kalau orang Jawa bilang dawuh atau nasihat dari kiai kami dulu ketika saya juga ngaji dan kita selesai khataman Quran juga, dan saya pribadi juga telah mengalami hal yang sama sebagaimana teman-teman dulu menghafal Quran selesai 30 juz dan tasmi' 30 juz. Salah satu yang pernah beliau menasihatkan kepada kami adalah kita selesai hafal Quran 30 juz itu hanya awal. Itu bukan akhir. Secara sistematis mungkin akhir. Kita menghafal dari Al-Baqarah sampai An-Nas secara sistematis itu sudah akhir. Tetapi secara hakikat, secara keilmuan dan pengamalan itu baru awal. Apalagi kalau misalnya anak-anak kita ini, khususnya mungkin bapak ibu yang nanti menginginkan anaknya menempuh jenjang berikutnya ke perguruan tinggi, baik dalam negeri ataupun luar negeri, baik itu menempuh ilmu syar'i ataupun ilmu umum, maka menghafal Quran ini adalah bekal yang sangat-sangat bermanfaat bagi para pembelajar ilmu syar'i. Maka dia akan mudah menapaki jenjang berikutnya. Karena kebiasaan para salafuna kita, para pendahulu kita, para ulama kita, ketika mereka menapaki suatu ilmu syar'i, tidaklah mereka melaluinya kecuali dengan menghafal Quran terlebih dahulu. Imam Ahmad Ibn Hanbal di dalam majelis hadisnya, beliau selalu mengcross-check, mengecek murid-murid yang hadir dalam majelis hadisnya, siapa di antara mereka yang belum menghafal Quran 30 juz. Jikalau ada yang belum hafal, kedapatan ada yang belum menghafal, beliau tidak mengizinkan yang hadir di majelis beliau untuk menyimak hadis beliau atau majelis yang beliau sampaikan sampai tuntas menghafal Quran 30 juz. Itu kalau kita berbicara tentang konsep tadarruj, belajar bertahap ilmu syar'i. Kalaupun kita menekuninya ilmu umum, tadi saya sedikit mengecek, saya kemarin mau ngecek website terkait pesantren Negeri Al-Quran ini, saya lihat beberapa alumninya ternyata ada juga yang menempuh pendidikan non ilmu syar'i, ada yang menempuh di pendidikan umum. Bagi yang menghafal Quran mengambil jurusan selain agama, misalnya IPA, kedokteran, atau jurusan sosial dan segala macamnya, maka menghafal Quran ini bisa menjadi suatu motivasi buat diri sendiri, orang lain, yang memberikan kesan bahwasannya tidak ada dikotomi atau tidak ada perbedaan dan tidak ada suatu pemisah antara dunia dan akhirat, antara agama dengan kehidupan materi, antara kesuksesan yang akan diraih dengan jurusan yang dia tempuh, baik itu tadi ilmu dokter, ilmu hukum, ilmu teknik dan segala macam, dengan Quran yang dia hafal. Karena sebagaimana kita ketahui bersama, Quran ini adalah mabda'un likulli ulum. Dia adalah asas atau setiap permulaan dari setiap ilmu. Dan saya dapati sekarang juga mahasiswa UI pun juga banyak yang menghafal Quran. Banyak juga di antara mereka yang masuk ke UI atau mereka yang sedang menempuh kuliah di jurusan umum di UI, khususnya mereka juga adalah seorang hafil dan hafizah Quran dengan menekuni ilmu yang mereka pelajari di kuliah mereka masing-masing. Dan ini juga dilakukan oleh para ilmuwan muslim terdahulu. Siapa yang tidak kenal dengan Al-Khwarizmi misalnya? Siapa yang tidak bisa mempencetus rumus salah satu teori dalam matematika yang dikenal Al-Jabar misalnya? Siapa yang tidak kenal dengan Ibnu Sina,
bapak kedokteran dunia. Siapa yang tidak kenal dengan Al-Farabi, salah seorang tokoh logika dari kalangan kaum muslimin. Sampai tidak kenal Abbas ibnu Firnas, salah seorang tokoh muslim yang lebih dahulu memberikan teori dasar dan praktek dasar terkait pembuatan pesawat. Sebelum kita kenal ada namanya Wright bersaudara, ada Abbas ibnu Firnas, ada juga Al-Haytami, ada juga Al-Biruni, ada juga Ibnu Rushd dan segala macam. Yang mereka ini bukan ulama syariah. Tetapi kalau kita membaca sirah dzatiyahnya mereka, membaca biografi mereka, dipastikan mereka melalui masa mudanya telah menghafal Al-Quran. Sehingga ini adalah harapan besar bagi para orang tua. Pesan saya adalah jangan terlalu memaksakan anaknya nanti setelah lulus dari pesantren Geria Quran ini harus masuk ke jurusan agama. Karena mempelajari ilmu agama itu fardu ain, betul. Tetapi jangan lupa menguasai dan mempelajari ilmu-ilmu umum selain agama bagi kaum muslimin adalah fardu kifayah. Harus ada di kalangan kaum muslimin yang ahli ekonomi. Harus ada di kalangan kaum muslimin yang menjadi ahli dalam teknik, dalam teknologi, dalam perkembangan dunia luar di sana. Ada juga kaum muslimin yang ahli dalam berpolitik, menjadi seorang tokoh pemerintahan. Harus ada juga di kalangan kaum muslimin yang ahli dalam kedokteran. Dan bagaimana kita bisa mencetak hal tersebut? Maka ini peran orang tua lah yang juga mengarahkan sekaligus memberikan kesempatan bagi anak-anaknya memilih jurusan apa atau minat apa nanti yang dia ingini pasca pesantren. Dan bagi anak-anak kita semua, teman-teman santri dan santriwati yang lulus pada kali ini, jadikan bekal Quran ini bukan hanya ketika kalian di pesantren. Karena kebaikan dan keistiqomahan kalian dalam berilmu dan beramal itu bukan di pesantren. Terbuktinya ketika kalian telah lulus. Terbuktinya ketika kalian telah bergaul dengan masyarakat umum. Terbuktinya ketika kalian tidak lagi diawasi atau mungkin dimarahi dengan ustadz atau ustazahnya karena mungkin telat setoran misalnya, atau karena mungkin ziyadahnya kurang atau murojaahnya nggak mungkin. Jadi kelatihan istiqomah kalian, para santri dan para santriwati yang lulus pada hari ini, kalian lebih banyak diuji nanti ketika kalian telah selesai dari pesantren. Kalau kalian sekarang baik di pesantren, kalau kalian sekarang istiqomah di pesantren, karena kalian punya penunjangnya, karena kalian punya wasilahnya. Tetapi ketika kalian di luar sana nanti, ketika kalian sudah menempuh perguruan tinggi, sudah menempuh kehidupan kampus yang heterogen, maka tantangan tersebut akan lebih terasa. Sehingga bisa jadi harapannya hanya ada dua. Ada yang istiqamah dengan ilmu dan amalnya, ada yang na'udzubillah dia melepaskan hal tersebut. Dan saya mendapati ketika ada teman-teman, kalau misalnya di antara kalian ada yang lebih memilih jurusan umum atau bahkan jurusan agama sekalipun, tetapi tidak menjaga hafalan Qur'annya, hati-hati. Dari sekarang saya ingatkan, jangan sampai nanti bilang saya dulu telah menghafal. Jangan bilang saya dulu telah menghafal. Maksudnya apa? Kalau dia mengatakan saya dulu telah hafal, berarti sekarang dia sudah lupa dengan apa yang dihafal. Maka dia menjadi mantan penghafal Quran. Maka dia menjadi orang yang lupa dengan Quran. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Dan itu banyak saya dapati, utamanya di kampus-kampus umum. Mereka yang dulu pernah mondok, mereka yang dulu pernah talaki, tiba-tiba masuk ke lingkungan yang umum.
mereka nggak menjaga biahnya, lingkungannya, mereka nggak menjaga pergaulannya, mereka nggak menjaga teman-temannya, orang tuanya mungkin juga lepas kontrol. Ketika masuk ke kampus, dia punya bekal hafal Quran 20 juz, 10 juz, 30 juz, lalu dia tidak menjaganya, tidak istiqomah dengannya. Dengan bangga dia mengatakan, saya dulu telah hafal, sekarang lupa. Ini adalah musibah yang terbesar bagi seorang penghafal Quran. Antum dan antunna diberikan karunia Allah menghafal itu adalah karunia seumur hidup, yang menjadikan antum dan antunna istiqomah dengannya dan bisa menjaganya itu adalah karunia seumur hidup. Bukan hanya di pesantren, bukan hanya di tempat-tempat tertentu. Maka lebih baik orang yang belum menghafal Quran dan dia terus menghafal Quran dan dia terus mempelajari Quran sampai akhir hayat, walaupun belum selesai hafalan Qurannya, daripada orang yang telah hafal Quran 30 juz bahkan sudah diwisuda tapi dia menjadi mantan penghafal Quran, dia lupa dengannya, dia jarang murojaah lagi setelahnya, dan dia mati dalam keadaan melupakan Quran. Maka lebih baik orang yang tetap istiqomah walaupun tidak hafal Quran 30 juz. Lebih baik lagi sudah hafal 30, sudah diwisuda, sudah istiqomah dengan wafat dalam keadaan hafal 30 juz. Dan salah satu derajat tertinggi yang Allah berikan di akhirat nanti adalah para penghafal Quran. Kita bisa baca kitab At-Tibyan Imam Nawawi di bagian awal Fadailul Quran, Fadil Ikram min Fadilati Tilawatil Quran. Imam Nawawi di situ membawakan hadis dari At-Tirmidzi yang mungkin kita sering mendengar. Apa salah satunya? Kata Rasulullah SAW, Iqra warattil wartaqi kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra. Salah satu keutamaan penghafal Quran di akhirat nanti adalah kita disuruh membaca naik derajatnya dan baca ayat tersebut yang telah dihafal sampai kedudukan yang dia mampu baca di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan kita di akhirat khusus sebagai penghafal Quran inda akhiri ayatin taqra, sampai mana dihafal. Saya sering mengibaratkan kepada santri-santri saya dan juga para penghafal Quran secara umum, ini hadis tentang tasmi'an di akhirat. Jadi kalau teman-teman di sini yang sudah tasmi 10 juz, 15 juz, 30 juz, itu adalah seremonial. Itu adalah sarana di dunia agar antum dan antunna itu bisa tasmian di akhirat juga di hadapan Allah, mendapatkan fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra. Kalau sekarang antum bisa 30 juz tasmian di hadapan guru, di hadapan ustaz-ustazahnya, maka bagaimana caranya kita di akhirat dapat kedudukan 30 juz, derajat orang yang 30 juz yang gak semua orang bisa dapatkan itu? Terus murojaah dan terus mengamalkan dan terus untuk istiqomah dengannya. Dan salah satu pesan dari salah seorang imam qiraah, Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, dalam matan Syatibiyah. Ini salah satu matan yang membahas tentang ilmu qiraah. Teman-teman yang sudah hafal Quran 30 juz, khususnya teman-teman sudah hafal 30 juz, kalau kalian punya kecenderungan pada ilmu Quran, saran saya tingkatkan ke ilmu qiraat. Setelah mempelajari Quran, sudah hafal Quran, sudah bagus tajwidnya, saran saya tingkatkan ke ilmu qiraat. Ilmu qiraat, ilmu mempelajari tentang ikhtilaful wa tanawwu' qiraah fil Quran. Perbedaan dan cara baca, ragam bacaan Quran dari imam-imam yang diakui kapabilitasnya dalam Al-Quran. Dan salah satu sumber rujukannya adalah ilmu qiraat dari matan Asy-Syatibiyah. Imam Syatibi memberikan nasihat yang baik sekali di awal matan itu. Beliau mengatakan, wa inna kitaballahi awthaqu syafi'i wa aghna ghana'in wahiban mutafaddilan wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammulan. Wa inna kitaballah awthaqu syafi'in. Sesungguhnya kitab Allah, yaitu Al-Quran, awthaqu syafi'in, adalah syafaat yang paling kuat di akhirat. Dari dalil sebagaimana kata Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, amalkan, hafalkan, karena sesungguhnya dia akan menjadi syafaat di
akhirat bagi para pembacanya. Kenapa bisa dikatakan syafaat? Karena dia nanti bisa menjadi dua kemungkinan. Imma hujjatun laka au hujjatun alaika. Quran itu di akhirat memberikan dua opsi bagi para pembacanya. Hujjatun laka sebagai pembelamu, sebagai argumentasimu kelak, sehingga Quran akan bersaksi di akhirat, fulan dia selalu wirid pada subuh dan pada asar untuk ziyadah atau murojaah. Fulan selalu tahajud dengan murojaah Quran. Fulan tidaklah setiap harinya terlalui kecuali dengan ayat yang saya baca dalam waktu 1 jam atau 2 jam. Fulanah setiap hari membacanya dalam banyak 1 juz 2 juz dalam sehari. Fulan telah menghatamkan sekian. Fulan telah mengamalkan Quran. Fulan telah berdakwah dalam Quran dan segala macam. Menjadi pembela. Ketika nanti di akhirat tidak ada pembela kecuali Allah dan yang diizinkan oleh Allah, seperti Rasulullah dan Al-Quran itu sendiri. Atau hujjatun alaika, sebaliknya, menjadi justru bukan pembela, menjadi ancaman, menjadi pengancam kita. Karena apa? Bisa jadi ada orang yang hafal Quran, bisa jadi ada orang yang faham Quran, bisa jadi ada orang yang bahkan sudah berdakwah tentang Al-Quran, tapi Al-Quran menolak, hujjatun alaih. Kenapa? Karena dia membaca Quran, menghafal Quran tidak dibarengi dengan niat yang tulus. Maka pesan yang saya juga ingatkan buat saya pribadi dan kita semua, teman-teman yang sudah hafal Quran dan wisuda hari ini, tolong juga jaga niatnya. Kalau misalnya tadi dapat hadiah, dapat apresiasi, itu adalah wasilah untuk motivasi kalian lebih istiqomah, bukan tujuan. Ingat, utamanya untuk ikhwan. Biasanya nanti teman-teman yang sudah hafal Quran itu akan banyak sekali undangan-undangan, entah jadi imam, entah jadi penceramah, entah jadi ini dan itu, dan biasanya ada keuntungan yang didapatkan dari itu, keuntungan duniawi. Pesan saya, jangan menghafal Quran melihat dari keuntungan duniawi itu. Makanya sering sekali saya mengkritisi, utamanya buat ikhwan, kenapa menghafal Quran biar jadi imam masjid? Ini sebenarnya kurang tepat niatnya. Menghafal Quran karena ingin cinta kepada Quran, ingin dekat kepada Quran. Kalau qadarullah ternyata hafal Quran jadi imam masjid, bukan karena niat dari awalnya, itu adalah min fadlillah. Itu adalah karya Allah dahulukan di dunia. Tapi jangan dari awal menghafal Quran ingin jadi imam. Menghafal Quran karena ingin ikut lomba MTQ misalnya, lalu dapat hadiah darinya, ingin dapat uang pembinaan misalnya, dan segala macam. Ini niat yang kurang tulus. Kenapa? Kalau itu nanti nggak dapat itu, maka kita akan pupus niat kita dalam menghafal Al-Quran. Begitu pula untuk yang akhwat. Maka luruskan niat agar jadi syafaat. Lalu kata Imam Syatibi, wa inna kitaballah awthaqu syafi'in wa aghna ghana'in wahiban mutafaddila. Dan Al-Quran adalah karunia yang paling berharga, yang terus akan bertingkat-tingkat derajatnya. Yang tadi saya sampaikan, salah satu keutamaan penghafal Quran adalah dia akan mendapatkan derajat sesuai dengan hafalan Quran yang dimiliki. Yang paling tinggi, yang hafal 30 juz. Yang paling rendah, yang mungkin hanya 1 juz atau bahkan kurang dari itu. Lalu berikutnya, wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu. Penghafal Quran dan juga para pembaca Quran, Al-Quran itu adalah sebaik-baik teman yang tidak akan bosan kita untuk berinteraksi dengannya. Jangankan kita menghafal Quran, siapa di antara kita yang pernah merasa bosan baca Al-Fatihah setiap hari? Saya rasa tidak ada. Apalagi kalau kita punya iman yang tulus. Ya, kita membaca Al-Fatihah mulai dari salat subuh, lalu dibarengi dengan sholat rawatibnya, lalu dibarengi dengan sholat-sholat sunnah lainnya sampai isya. Setiap hari dalam setiap waktu kita pasti baca surah Al-Fatihah. Setiap muslim tidak ada yang merasa bosan. Karena itulah Al-Quran. Itu pun hanya 1 surat yang kita hafal. Bagaimana kalau kita hafal 30 juz dengan surat-surat dan ayat-ayat yang sering kita baca dan dawamkan. Wa khairu jalisin la yumallu hadithu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula. Mengulang-ulangnya, maksudnya apa? Tikror atau takror, murojaah dan segala macamnya akan menambah keindahan bagi dirinya, para penghafalnya, dan juga bagi Quran itu sendiri. Oleh karenanya di akhir kalam ini
saya ingin mengingatkan untuk kita semua, Al-Quran tidak hanya sekedar untuk dihafal. Hafal itu adalah wasilah. Hafal itu adalah tahap pertama, tetapi dia bukan yang utama. Maka pesan saya khusus bagi para santri dan santriwati yang lulus dan diwisuda pada hari ini, kalian harus menapaki jejak selanjutnya. Bagi yang sudah hafal 30 juz atau bahkan yang belum 30, masih 10 atau masih 5 atau segala macam, ayat yang telah kalian hafal coba dibaca artinya. Ayat yang telah dibaca coba kalian tanya maknanya kepada guru kalian. Dan jangan lupa untuk menjaga silaturahmi kepada guru-guru kalian. Ingat, seorang penuntut ilmu itu tidaklah dilihat hanya dari ilmunya, tapi seorang penuntut ilmu, wabil khusus penghafal Quran, juga dilihat dari akhlaknya, dilihat dari adabnya. Dan sebaik-baik adab dan akhlak seorang penuntut ilmu setelah kepada orang tuanya adalah kepada para gurunya. Maka jangan putuskan hubungan kalian kepada guru-guru kalian telah menyimak setoran kalian. Guru-guru kalian telah memotivasi kalian, bahkan yang memarahi kalian sekalipun. Jangan ada kebencian pada guru-guru kalian pada hal tersebut. Karena tidaklah seorang guru melakukan hal tersebut kecuali atas dasar kecintaan dan kesayangan pada murid-muridnya. Amalkan, dakwahkan. Dan saya sedikit terakhir mengutip perkataan Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ada 3 golongan penuntut ilmu. Yang pertama, rajulun talabal ilmi liyadakhirahu zadan ilal ma'ad. Orang yang belajar ilmu tujuannya untuk menjadikan bekal di al-ma'ad, yaitu di akhirat. Fahadha minal faizin. Maka ini termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Luruskan kembali niat antum dan antuna. Menghafal Quran bagian belajar, bagian dari belajar ilmu syar'i. Apa tujuan saya menghafal? Setelah saya lulus ini, apakah niat saya masih tulus? Menjaga niat itu tidak hanya di awal, tapi sampai kita mati harus tetap menjaga niat. Kalau niat kita di awal belajar Quran, ngafal Quran, atau belajar ilmu syar'i yang lain, tujuannya untuk mengangkat kebodohan dari diri sendiri, dari orang lain, dan bekal kita di akhirat untuk dapat pahala jariah atasnya, maka itu masuk golongan yang beruntung. Golongan kedua kata Imam Ghazali, rajulun talabal ilmi liyasta'ina bihi umurul ajilah. Orang yang belajar itu tujuannya untuk ilmunya untuk membantu perkara dunianya. Jadi belajarnya untuk dapat kehormatan, belajarnya untuk dapat banyak hadiah, belajarnya untuk dapat banyak cuan. Nah, kalau orang kita sekarang, belajarnya untuk dapat ini dan itu yang sifatnya membantu dunia dia. Maka di sini masuk golongan minal mukhatirin, orang yang dikhawatirkan kematiannya. Kenapa? Kemungkinannya ada 2. Orang yang menjadikan ilmunya sebagai urusan dunia, dia bisa tahu atau nggak tahu. Kalau dia tahu niatnya nggak lurus dan dia bertobat sebelum mati, maka dia diharapkan menjadi orang-orang yang faizin. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak segera bertaubat dari niat yang lurus tadi dalam belajar, maka khawatir masuk golongan yang dikhawatirkan di akhirat dan khawatir dalam mati dalam su'ul khatimah. Yang terakhir golongan ketiga kata Imam Al-Ghazali, rajulun istahwadha alaihi syaitan fattakhadha ilmahu dhari'atan ila takathuri bil mal wat tafakhur wa ghairi dzalik. Ada orang yang belajar, dia memang menjadikan ilmunya sebagai sebab, sebagai pacuan, sebagai pokok dia untuk memperbanyak hartanya, untuk memperbanyak materinya, untuk memperbanyak keuntungan-keuntungan lainnya, dan dia merasa tidak bersalah dengan hal tersebut. Kalau golongan kedua masih ada rasa salahnya, masih menyadari, tapi dia nggak merasa bersalah. Istahwadha, dikuasai setan. Istahwadha alaihim syaitan fa ansahum dzikrullah, sebagai soal Mujadilah. Nah, golongannya termasuk al-hamqa al-maghrurun, orang yang mohon maaf bodohnya luar biasa dan orang yang tertipu dengan niat. Maka teman-teman santri dan santriwati yang diwisuda pada hari ini, dan juga izin para guru-guru yang ada di sini dan saya pribadi, kita semua yang diberikan karunia oleh Allah menghafal Al-Quran
diberi karunia oleh Allah memahami ilmu agama dan bahkan berdakwah dengannya, mari kita luruskan lagi niat. Mari kita luruskan lagi niat kita. Mari kita istiqomahkannya dengan amal. Tidak cukup kita hafal tapi jarang beramal. Penghafal Quran itu aib kalau nggak sholat qiyamul lail. Salah satu yang saya dapatkan banyak nasihat dari guru-guru kami, penghafal Quran itu sangat aib kalau jarang qiyamul lail. Itu sangat aib. Kenapa? Karena qiyamul lail bagi yang sudah hafal Al-Isra 79, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dengan qiyamul lail, dengan tahajud, dan ini adalah ibadah sunnah yang Rasul nggak pernah tinggalkan. Para salaf kita nggak pernah tinggalkan. Para penghafal Quran kita nggak pernah tinggalkan. Kalau puasa sunnah masih bisa ditinggalkan karena ada udzur tertentu biasanya. Tapi Rasul nggak pernah meninggalkan walaupun satu witir, satu rakaat witir dalam hidupnya. Maka salah satunya sarana kita untuk meroja Quran di qiyamul lail. Kenapa? Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila di Al-Muzammil. Bacaan di malam hari lebih tenang, lebih syahdu, lebih konsentrasi dan segala macam. Maka ibadah yang harus tingkatkan adalah qiyamul lail. Tahajud khusus bagi para penghafal Quran, karena ini adalah ibadah yang agung yang menjadikan kita istiqomah dengan Al-Quran. Semoga bermanfaat ilmu dan sharing yang kami sampaikan, dan sekali lagi saya ucapkan selamat mubarak alaikum fit takharruj. Semoga adik-adik kita, anak-anak kita bisa istiqamah dan menjadi pelita dan harapan yang terbesar bagi orang tuanya, menjadi qurratu a'yun bagi orang tuanya, dan memberikan kontribusi yang baik bagi agama Islam khususnya dan juga bangsa kita, negara Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah acara wisuda siang hari ini kita tutup dengan doa bersama. Semoga acara yang telah kita lewati mendapat berkah dan manfaat dunia sampai akhiratnya. Semoga para wisudawan dan wisudawati juga akan mendapatkan ganjaran dan pahalanya dipetik di surga bersama keluarganya. Dan kita semua yang ada di sini insya Allah akan menyusul mereka semua, termasuk para guru dan wali santrinya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sahabati Rasulillah alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya sami'an qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahliki al kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma shattit syamlahum wa farij jam'ahum wa zalzil a'tahum bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasarad din wa khudul man khadal al muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidina fi Filistin. Allahumma thabbit qulubahum wa ayyid aqdamahum wa zalzil a'dahum. Allahumma ya munzil al kitab wa mujri as sahab wa ya sari al hisab wa ya hazim al ahzab ihzimhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zayyinna bi zinati khatmil Qur'an wa akrimna bi karamati khatmil Qur'an wa syarifna bi syarafati khatmil Qur'an wa albisna bi khil'ati khatmil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an wa afina min kulli bala'id dunya wa adabil akhirati wa hurmati khatmil Qur'an warham jami'a ummati Muhammadin wa hurmatil Qur'an. Allahumma ij'al Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri mu'nisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala sirati nura wa ila jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati dalila wa imama bifadlika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa azim bihi ujurana wa hassin bihi akhlaqana wa wasi' bihi arzaqana wa nawwir bihi quburana ya rabbal alamin.
أثبتنا اللهم على قراءتنا هذه ثوابا جزيلا وأجرا عظيما وتقبلها منا ومنهم بمنك وإحسانك قبولا حسنا مباركا جميلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Doa yang telah kita panjatkan bersama-sama, maka berakhirlah acara wisuda pesantren Tahfizul Quran Geria Quran Depok angkatan ke-9 tahun 2024. Kami berharap semoga semua pengalaman dan ilmu yang telah Ananda dapatkan menjadi bekal untuk langkah hidup Ananda selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan kekhilafan dalam acara ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suka